Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita telah kehilangan satu ulama, satu alim yang bukan hanya alim tetapi juga soleh, yang minal amilin bi'ilmihim, yaitu almarhum Kiai Haji Thaiful Mawardi. Beliau ini kalau saya mau mengungkapkan saja begitu, sebelum beliau wafat itu tidak terlalu sering saya mendengar nama beliau. Nah, malah di dalam beberapa ceramahnya itu saya baru melihat saat beliau wafat. Jadi saya mencari ini orang kok masyhur sekali begitu, sampai yang menyolatkan jenazahnya banyak. Nah, setelah dilihat-lihat ya ternyata memang bukan termasuk ulama yang suka menampakkan diri di hadapan khalayak. Beliau itu lebih kepada sosok ulama yang memang ideal, ya seharusnya seperti itu, dalam pengertian memang fokus terhadap ilmu, fokus terhadap ibadah, yang mana pada akhirnya orang-orang yang memang betul-betul menginginkan ilmu dan mendapatkan tarbiyah ruhaniyah dari ahwal itu bisa mendatangi beliau. Dan disayangkan ya, tatkala seorang alim seperti itu meninggalkan dunia, maka kehilangan ribuan orang itu masih lebih baik daripada kehilangan satu ulama seperti beliau ini. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan beserta beliau di yaumil qiyamah kelak. Nah, setelah saya melihat videonya itu, saya melihat ada pula beberapa video beliau ini dengan Habib Rizik, ya. Di antaranya waktu Habib Rizik itu sedang di pengadilan dengan caption ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan salam kepada Habib Rizik, karena Kiai Thaiful Mawardi ini memang terkenal sering sekali berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mimpi, ya. Entah kalau dalam keadaan yaqozotan saya belum melihat riwayatnya. Hanya memang diakui begitu oleh para ulama yang lain, nggak kayak ahli mimpinya kelompok si Imad itu, ya. Nggak seperti itu. Berbeda beliau ini. Nah, cuman kan nggak elok ya kalau misalkan kita tampilkan beberapa videonya, itu nggak elok ya. Beliau itu baru wafat, baru meninggal, meskipun saya melihat ini akan menjadi mau'izah yang sangat baik sekali untuk kita semua. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu menempatkan kita muhibbinnya ulama dan habaib yang tidak membeda-bedakan begitu, ya. Habaib mau yang solehnya kek, mau yang alimnya kek, mau yang enggaknya kek, tetap kita hormati. Kemudian seseorang itu mau habib mau bukan, selama ada ilmu pada diri mereka, kita juga sama menghormati dan mencintai begitu. Kita tidak membedakan hal itu. Kita tidak memerangi salah satu dari kedua belah pihak begitu, tidak. Selama ilmunya memang ada, selama memang kehabibannya itu ada, kita mencintai mereka, tidak membeda-bedakan begitu, sama saja. Nah, ini alhamdulillah karena yang bersangkutan ini almarhum, beliau itu wafat dalam keadaan membawa i'tiqad yang sama dengan i'tiqad yang kita ada sekarang. Jadi ini mudah-mudahan menjadi ibroh. Nah, ada video menarik lah untuk membahas, karena secara sharih ya, secara jelas kalau almarhum ini beliau mengatakan bahwa para habaib ini min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pakunya muka bumi, ya. Jadi yang menjadikan bumi aman, tidak lebih buruk daripada semestinya itu, ya dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Itu jelas sekali diucapkan oleh beliau, cuman saya tidak mau menampilkan videonya.
Yang mau saya tampilkan di sini adalah Buya Muhyiddin. Beliau itu pernah juga saya bahas, dan kali ini akan kita bahas lagi karena memang ini berkaitan begitu, apanya, qaulnya ya, perkataannya, meskipun momennya tidak berkaitan, tetapi perkataannya itu berkaitan dan kita bisa mengambil mau'izah dari apa-apa yang diucapkan oleh Kiai Muhyiddin ini. Dan saya juga melihat PUILS itu sekarang kan makin gila tuh ya. Kemarin udah katanya saya bilang katanya begitu. Jadi ada seorang Habib sedang kajian subuh itu sampai didatangi begitu ya, dikonfrontasi. Kemudian kemarin ada tuh itu mah PWI-nya yang didatengin sama yang anti PWI. Nah ini negara kita itu sudah banyak sekali masalah, kemudian ditambah lagi permasalahan seperti ini jadi repot. Kita pribadi juga masih banyak permasalahan. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kita dari hiruk pikuk masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah begitu, karena ini merugikan kita di yaumil qiyamah. Coba bayangkan ya, waktu dan energi yang kita pakai untuk menghilangkan subhat ini, untuk membahas hal ini, atau setidaknya untuk mendapatkan penguatan kepada kolbu kita mengenai rasa syukur yang harusnya ada di akhir zaman. Itu kan bisa dipakai untuk energi yang lain begitu sebetulnya. Bisa dipakai untuk sesuatu yang lain. Tetapi karena memang ini jalannya susah seperti ini, yang mana orang lain itu untuk membawa itikad yang benar bahwa habaib ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, itu tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam mentengin YouTube begitu ya. Sekarang kita orang-orang misalkan begitu yang masih belum ada tarjih di dalam hatinya, masih muntang-mantang sana sini mencari ini gimana sih keadaannya begitu. Kemudian yang memang sudah ilmu yakin ya, mengatakan bahwa habaib ini atau siapa Ba'alawi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW yang sudah ilmu yakin, ini masih juga mantengin permasalahan ini karena mau tahu perkembangannya seperti apa begitu, dan mungkin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ala kulli hal ini energinya sangat sangat besar sekali kita fokuskan di sini, yang mana mudah-mudahan ya kalau dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala mengangkat balahi ini sehingga kita bisa fokus pada hal yang lain. Kita saksikan bagaimana wejangan dari Buya Muhyiddin. Ada yang pernah membatalkannya. Apakah orang ini lebih tahu daripada para ulama? Apakah orang ini, ingat, lebih berilmu daripada ulama-ulama yang itu? Apakah orang ini waliullah seperti halnya ulama-ulama itu? Apakah orang ini punya ilmu kasyaf seperti halnya ulama-ulama itu yang menetapkan? Catat jadi, cukup kita bagi umat Islam dalilnya seperti itu, jangan didengar. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan salat yang 5 waktu. Lebih besar bahayanya ketimbang umat ini meninggalkan saum Ramadan. Ingat. Oke, saya kasih konteks dulu kan ini ya tentang nasab Ba'alawi. Apakah ada para ulama dahulu yang pernah membatalkan? Nggak ada, tidak ada yang membatalkan itu. Yang dilakukan si Imam laknatullah alaih itu dia cuma mengatakan tidak ada, bukan mengatakan ada yang membatalkan. Sedangkan tidak ada catatan sedari awal tidak akan bisa menjadi dalil bagi tidak adanya kejadian begitu. Itu sudah clear lah ya. Orang yang bisa berpikir sedikit saja permasalahan ini harus sudah jelas. Kemudian dengan dengan gaya bahasa untuk orang awam ya, Yai Muhyiddin ini mengatakan bahwa membatalkan nasab itu bahwa si Imad itu dan kawan-kawan itu tidak lebih alim daripada para ulama yang mengisbat, dan itu betul ya. Kita saksikan sendiri, alhamdulillah. Kita saksikan sendiri. Mereka itu punya ilmu kasyaf yang nggak ada. Ilmu itu bukan cuma di tulisan, bukan cuma dibaca begitu. Untuk solehin, untuk orang-orang yang soleh itu kan ada yang namanya kasyaf ya, ada yang namanya mukasyafah. Yang mana ilmu kasyaf itu kalau kita melihat kepada Ihya Ulumuddin, saya bukan ahlul kasyaf sehingga saya bisa berbicara secara frontal tanpa mengutip atau tanpa referensi begitu ya. Di dalam Ihya Ulumuddin itu mukasyifun itu orang-orang yang mukasyafun ya, orang-orang yang tersingkap bagi mereka haqa'iq,
itu cara mendapatkan ilmunya sudah lain. Bukan dengan cara meneliti kita, bukan dengan cara berpikir, tetapi dengan cara membersihkan jiwa. Yang mana tatkala jiwa mereka sudah bersih, qalbu mereka itu menjadi seperti lauh mahfuz, yang mana dituliskan di atasnya itu bil qalam. Ya seperti itulah ya. Mudahnya itu kalau Imam Ghazali mengibaratkan itu seperti cermin kan, yang mana haqaiqul asya itu terpantul dalam cerminnya. Nah, ulama dahulu ini uniknya, tatkala mereka itu sudah mencapai tingkatan tertentu dari ilmu yang muktasab, mereka itu suka diikuti dengan ilmu yang mukasyaf, yang mana pada akhirnya kemungkinan mereka salah itu sangat kecil sekali. Dan keadaan Bani Ba'alwi radhiyallahu taala anhum sebagai dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak sekali diisbat oleh para ulama yang amilin, yang mukasyifin begitu. Itu sudah banyak sekali diisbat. Nah, kemudian yang ini yang paling penting sebetulnya, yang mana kita harus bersyukur apabila tidak termasuk gengnya si Imad laknatullah alaih, yaitu membatalkan, memiliki i'tiqad. Coba ya, ini punya i'tiqad dulu. Memiliki i'tiqad bahwa Bani Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ikut si Imad. Saya katakan begitu ya, karena ikut si Imad itu lebih jelek dosanya daripada meninggalkan sholat. Bukan daripada punya i'tiqad sholat tidak wajib ya. Kalau itu kafir tuh, kalau punya i'tiqad sholat tidak wajib. Tapi kalau punya i'tiqad sholat wajib tapi ditinggalkan, itu tidak lebih berbahaya daripada memiliki i'tiqad bahwa Bani Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari istidlalnya si Imad. Kenapa? Ya karena itu, apalagi kalau diucapkan ya, kalau diucapkan itu sudah hakul adami itu kalau ucapkan. Karena kalau misalkan cuma i'tiqad saja di situ, ini lebih berbahaya karena itu termasuk minal jahalah, termasuk dari kebodohan, yang mana kebodohan itu susah dihapus. Ya, gimana kebodohan itu bisa hapus dengan istighfar, dengan qodho? Nggak ada. Kebodohan itu susah sekali untuk dihapusnya. Dan kalau dia sampai diutarakan lewat media sosial, diutarakan lewat perkataan, itu menjadi ta'nun nasab. Dan ta'nun nasab ini kalau dia dihalalkan, dia jadi kafir. Kalau ta'nun nasab dia tahu haram, tetapi dia tidak menganggap itu ta'nun nasab, padahal di dalam kenyataannya itu ta'nun nasab, maka menjadi dosa yang dosanya itu hakul adami, yang tidak akan bisa selesai hanya karena qodho dan lain sebagainya. Yang mana ini nanti dosanya bukan hanya kepada Ba'alwi yang masih hidup, tetapi kepada Ba'alwi yang sudah wafat, yang mana di antara mereka juga banyak orang-orang yang solehnya. Gimana mau minta maafnya begitu? Ini makanya dikatakan dosanya lebih besar daripada meninggalkan sholat, daripada tidak puasa Ramadan begitu. Loh, kenapa begitu? Kalau meninggalkan sholat fardu, meninggalkan ibadah, meninggalkan saum, tidak haji, tidak zakat, tidak haji umpamanya, tidak sholat, tidak saum, ini urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau sudah dia membatalkan nasab Ba'alwi ini daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menganggap kepada para habaib ini adalah penipu. Ya, betul. Sebentar. Nah, ini tadi ada kalimat menarik. Ini orang alim ya, alim betul beliau nih. Waktu mengatakan zakat diralat begitu kan, lebih jelek daripada tidak menunaikan zakat. Oh, zakat itu kan ada hakul adaminya, jadi beliau tarik. Ini orang alim begitu, ada ilmu di dalam diri beliau ini. Rampok nasab, berarti sudah buruk kan hatinya? Kalau sudah busuk hatinya kepada siapa itu? Para wali-wali Allah di dalamnya. Siapa itu? Para ulama Allah di dalamnya. Ingat ya, ini celaka, ini terplesetnya seorang yang alim. Ingat, dia punya murid, dia punya jemaah, ya, dia punya simpatisan. Bahaya. Bahaya ini, bahaya ya, bahaya. Ini harus diluruskan ini umat, harus cepat dijagain ini umat, agar umat ini tidak ikut celaka semuanya. Ya, Buya memberanikan diri, Buya memberanikan diri untuk ini. Kenapa? Kasihan, ini bahayanya lebih besar. Tuh. Baik, itu juga salah satu yang menjadikan, alhamdulillah begitu ya, saya sedikit banyaklah punya keberanian untuk membahas permasalahan nasab ini, meskipun ya ada PWI-nya. Saya beberapa kali keluar rumah itu agak merasa kurang nyaman dan kurang aman.
Ada perasaan itu ada, tapi yang memberanikan diri. Kemudian sebetulnya bukan dalam hal itu juga ya, bukan dalam hal keamanan fisik yang paling saya khawatirkan dari permasalahan ini. Tatkala saya masuk ke dalam permasalahan nasab, kemudian menjadi YouTuber lah secara umum begitu ya, dan mengambil tema ini sebagai apa yang dibahas. Itu waktu mutolaah saya menjadi berkurang, waktu mutolaah jadi berkurang. Kemudian pikiran itu kan yang tadinya tidak pernah terganggu oleh perkataan-perkataan Mukimat begitu ya, tidak pernah terganggu oleh perkataan Jokowi. Akhirnya di sini jadi banyak pikiran begitu, dan pikirannya ke sana. Itu pikiran nggak bagus begitu ya, pikiran nggak bagus. Sebelum masuk ke sini kan, kalau misalkan kita, apa sih yang hidup di dalam kolbu kita ini, yang hidup di dalam diri kita ini menjadi pikiran kita apa? Itu kan akwalnya ulama. Nah sekarang yang jadi pikiran kita itu pikiran perkataannya si Imad, omongannya Jokowi begitu, Roy Suryo, kan nggak penting banget begitu ya. Itu yang mungkin saya rasakan, yang kata Buya Muhyiddin ini, Buya memberanikan diri masuk ke sini karena kasihan, memang betul. Tapi kalau tidak juga ya kasihan. Ini perkataan mereka ini ya, perkataan para pejabat sekarang, kemudian perkataannya orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alwi, itu bukan hanya sekedar merugikan dalam hal materi, bukan, tetapi ini sudah bisa membahayakan kepada keimanan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ini termasuk bagian minar rahmah ya, dan mudah-mudahan minar rahmah. Ingat, catat itu. Ini berbahaya sekali. Berbahaya sekali ini. Kalau wali-wali Allah, ulama-ulama Allah, di dalamnya orang-orang saleh yang Allah cintai, lalu dihinakan oleh kita. Lalu kita suudzon kepada mereka. Lalu mulut kita buruk kepada mereka, mencaci maki mereka. Wow, lebih besar ini bahayanya, sangat sungguh lebih besar. Tidak cukup dengan bertobat saja kepada Allah. Tidak cukup. Tidak cukup. Ya saya sudah minta maaf saja kepada para habaib. Habaib yang mana yang kamu minta maaf? Bukankah habaib kamu cacar semuanya, kamu baban semuanya? Betul. Seluruh yang namanya habaib yang ada di alam barzah sekarang, bagaimana kamu minta maafnya? Betul. Sebentar, ini saya punya pengalaman menarik ya. Saya waktu ke pernikahan anaknya Habib Umar Mutahar itu bertemu dengan beberapa habaib ya. Alhamdulillah mereka itu sangat baik sekali. Cuman permasalahannya ada satu habib yang pernah saya kritik begitu. Saya nggak mau nyebutin namanya siapa ya. Dan bertemu di situ, dan beliau masyhur. Saya malu sebetulnya bertemu, tapi subhanallah, beliau itu apa ya? Enggak ada jelek-jeleknya begitu sama sekali, malah bersalaman kemudian ngobrol ya. Saya pernah dikritik sama antum begini dan begitu. Baik sekali mereka itu. Jadi kalau memang misalkan mereka itu bukan orang yang buruk hati ya. Kalau timnya si Kimad ini hanya mengatakan 1-2 habaib begitu, 1-2 Ba'alwi yang ini bukan tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, itu saya kira masih bisa diselesaikan begitu. Karena memang para habaib ini orangnya itu kalau secara ngobrol hatinya baik ya. Minimalnya dari apa yang saya kenal, alhamdulillah. Kalau saya ini kenal sama habaib itu nggak kayak Roma Irama kenal sama habaib begitu ya, yang demikian dan demikian. Saya tuh baik semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang sangat besar. Tapi kalau Ba'alwi ini dibabat semuanya dari akarnya begitu, sampai orang-orang yang Imam Al-Haddad sekalipun loh itu, sampai mau gimana? Terus mau gimana? Dan ini yang sakit hati kan nanti bukan beliau, juga murid-muridnya. Mau berapa banyak minta maaf, ini hakul adami, dipinta ridhonya, mau bagaimana ini ya? Kepada yang masih hidup juga belum tentu kamu bisa bertemu dengannya. Betul. Karena yang kamu caci bukan hanya 1-2 habaib, tapi semua yang namanya habib yang kamu kenal, dan kebanyakannya yang kamu tidak kenal, kebanyakannya yang sudah wafat. Allah, ini bahaya besar ini. Bahaya besar. Kalau kamu tidak sholat, kamu tidak puasa, kamu tinggal qadha, kamu tinggal tobat kepada Allah, selesai. Ingat, kamu berzina, kamu tinggal berhenti bertobat kepada Allah, selesai. Baik, ini bukan untuk menganggap ringan taubat ya, dosa ya. Karena memang kalau kita lihat kitabnya Masya Allah, Ibnu Hajar Al-Haytami misalkan, beliau itu kan
mengatakan bahwa dosa besar itu ada ya kalau dia diidhofatkan. Salah satu pendapat ulama begitu. Apakah dosa itu ada yang besar di dalam dirinya selain musyrik begitu, atau dia itu besar apabila diidhofatkan. Nah, ada ulama yang mengatakan dia itu besar apabila diidhofatkan. Membatalkan nasab ini coba ya. Bukan menganggap dosa zina itu kecil, bukan menganggap dosa tidak sholat itu kecil, bukan. Tetapi dibandingkan dengan hakul adami ini yang untuk terbebas dari dosa ini itu memerlukan ridho orang, yang mana apabila yang dinafikan ini adalah nasab satu klan berarti memerlukan ridho satu klan dan muhibbin mereka. Ini gimana begitu? Apalagi kalau ada istihlal di situ, ada menghalalkan, bisa jadi keluar dari agama. Jadi ini bukan untuk mengecilkan dosa zina, mengecilkan dosa meninggalkan sholat, mengecilkan dosa mabuk, bukan. Tetapi apabila dibandingkan dengan dosa yang ini loh, kita ini patut bersyukur begitu. Karena meninggalkan dosa itu pun berpahala. Jadi kita meninggalkan to'nun nasab. Yang mana sekarang kita lihat di dalam YouTube banyak sekali orangnya berusaha untuk berusaha untuk menjadikan muhibbin itu jadi pembenci. Kemudian kita ini menahan diri kita untuk sama-sama mencela begitu ya. Itu sudah pahala, dan pahalanya besar sekali berarti kalau akhir zaman. Ini ada di balik itu ya, berarti ada transferan pahala yang juga gratis untuk orang-orang yang cinta kepada habaib, atau yang minimalnya tidak ikut-ikutan to'nun nasab, atau tidak ikut-ikutan kepada omongannya si Imad begitu. Ini juga aliran pahala yang sangat besar. Di saat akhir zaman ini orang tidak terlalu getol sholat tahajud, tidak terlalu getol sholat duha, atau bahkan mungkin sholatnya juga banyak yang tidak sah. Tetapi karena rasa cinta kepada zuriyahnya Rasulullah SAW ini menjadikan kita terhindar dari perkara yang haram. Yang mana terhindar dari perkara yang haram, apabila ada imsaknya di situ, apabila ada menahan dirinya di situ, maka itu termasuk pahala, dan pahalanya besar. Ini transferan pahala juga ternyata ya, besar sekali begitu. Ketika kamu bukan cuma kepada satu Habib, kalau kepada satu Habib yang oknum wajar. Kalau kamu menyelesaikan, tinggal Habib itu saja. Ketemu aja sama Habib itu, kan kamu tidak bisa. Ketemu kamu dengan ketua Robitoh, ketemu kamu dengan kumpulan Habib yang ada di Indonesia, tidak bisa. Kenapa? Yang kamu baban itu seluruh Habib ahya'an wa amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Artinya kamu menghina semuanya. Kamu disidang di hadapan Allah. Betul. Siapa kamu ini? Wali bukan, ulama bukan. Ya udah, betul itu ya. Batalnya disebut kiai, ini berbahaya. Ini berbahaya. Nasab Ba'alawi yang sudah tetap dari dulu, tidak ada seorang pun yang membatalkan. Para ulama-ulama Allah nggak ada seorang pun yang membatalkan. Para wali-wali Allah nggak ada satu pun yang membatalkan. Tiba-tiba muncul sekarang hanya satu orang dengan alasan tesis lalu membatalkan. Ini sudah disebut kiai pakai sorban, pakai jubah. Maka ini bahayanya besar sekali. Kenapa? Karena orang-orang akan mengikutinya. Murid-muridnya akan mengikutinya. Nah, itu yang saya sayangkan juga ya. Orang tua santri itu banyak. Ini betul terjadi, banyak yang mengambil anak-anak mereka dari pesantren yang memang katakanlah muhibbin begitu, kemudian dipindahkan ke si Imad karena dengan alasan ilmiah dan lain sebagainya, padahal itu sampah itu. Cuman yang menjadi kasihan begini ya, mereka itu kan orang-orang buta ya, betul, mereka itu orang-orang buta, tidak bisa melihat begitu. Jadi tidak nampak bagi mereka yang benar dan yang salah. Siapa kalau pakai si Imad itu, apalagi orang-orang yang mengikuti mereka. Ini memang sudah fitnah besar. Makanya kita nih yang masih, sekali lagi ya, yang masih memiliki common sense ya, secara syariat begitu, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Dan kalau kita kembali kepada Kiai Thaiful Mawardi, yang mana beliau wafat berbarengan juga dengan wafatnya salah satu ulama di Yaman. Jadi hari Selasa itu ya, dua orang itu wafat dalam keadaan mereka itu masyhur sebagai ulama besar yang bukan ulama yang tampil, tapi ulama yang humul. Setidaknya kalau saya melihat begitu, kalau di dalam YouTube ulama sekelas beliau kemudian di media sosial atau di media nasional itu tidak terlalu
besar, yaitu mereka humul ya. Ini kehilangan besar bagi dunia, dan alhamdulillah yang mereka selamat dari beliau-beliau ini, selamat dari fitnahnya akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah, karena tanpa itu, tanpa wafat membawa keimanan, tanpa husnul khotimah, apa yang kita harapkan tatkala kita nanti masuk ke yaumil qiyamah, ya, masuk ke darul abadiyah, itu apa yang kita harapkan kalau ternyata keimanan ini tidak ada? Selesai sudah kita itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, dan yang belum dibukakan hatinya mudah-mudahan cepat-cepat dibukakan hatinya, karena pada nyatanya apa yang digambar-gemborkan oleh orang-orang ini mengenai batalnya nasab ba'alwi itu hanyalah fitnah yang besar. Fitnah yang besar. Allahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.